Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman peserta mata kuliah osteologi, artrologi, miologi, dan splannologi. Hari ini kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan pertama, tetapi sebelumnya kita buka dulu kuliah kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, terima kasih semua dalam keadaan sehat ya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk hari ini. Saya share dulu untuk materi pembelajaran kita di minggu pertama. Karena ini merupakan pertemuan pertama kita, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada saudara semuanya. Saya Vista Budiaryati, bisa dipanggil Dok Vista, dari Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Ada email yang saya cantumkan di slide dan nanti apabila diperlukan bisa menghubungi saya via email. Saya merupakan alumni dari FKH UGM, memperoleh gelar dokter hewan di 2015, kemudian mendapatkan beasiswa PMDSU di Sekolah Pasca Sarjana IPB dan lulus program studi doktor di tahun 2020, kemudian bergabung di Departemen Anatomi FKH UGM. Selama menjadi dosen, saya berkesempatan untuk terlibat sebagai ketua dan juga sekretaris dari Konferensi Internasional FKH UGM, IKFES, kemudian juga berkesempatan dan dipercaya untuk menjadi dosen pembimbing KKN PPM, juga dosen pembimbing PKM, peraih medali emas PIMNAS 2023, dan saat ini terlibat sebagai dosen pembina program PKM di Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, dan di tahun 2023 sampai 2024 menjadi koordinator laboratorium terpadu FK UGM, kemudian berkesempatan untuk menjadi salah satu asesor di akreditasi ASIN 2023 di FKH IPB. Kemudian saat ini di tahun 2025 menjadi koordinator International Undergraduate Program dan juga koordinator dari Student Mobility FKH UGM. Jadi nanti apabila ada diskusi akademik yang diperlukan, silahkan bisa menghubungi email yang tertera vista.budiaryati@ugm.ac.id. Sebagai awal dari pertemuan pertama untuk mata kuliah ini, outline dari presentasi atau kuliah saya hari ini terdiri dari yang pertama penyampaian RPKPS atau rencana pembelajaran semester kita untuk mata kuliah ini, meliputi identitas dan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, kemudian sistem pembelajarannya yang akan dilaksanakan seperti apa, kemudian metode pembelajaran dan juga sistem penilaian. Kemudian di pertemuan pertama juga hari ini kita akan belajar mengenai pendahuluan osteologi, khususnya di axial skeleton di salah satu bagiannya. Nanti di akhir ada kuis interaktif untuk mendorong partisipasi mahasiswa semuanya, dan juga silahkan bila ada pertanyaan atau diskusi atau hal-hal yang kurang jelas selama pemaparan materi tersebut. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu identitas dan deskripsi mata kuliah, sehingga teman-teman mengetahui seperti apa mata kuliah ini nantinya. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan kode KHU 1011. Nanti mata kuliahnya osteologi, artrologi, miologi, dan splannologi. Total bobot SKS-nya 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan di mahasiswa semester 1 atau semester gasal dan merupakan mata kuliah wajib. Karena merupakan mata kuliah di semester 1 sehingga tidak ada mata kuliah prasyarat untuk mengikuti kuliah ini. Kemudian nantinya mata kuliah ini akan membahas 4 subbahasan besar. Yang pertama ada osteologi.
Osteo itu tulang, logos itu ilmu, sehingga osteologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tulang atau kerangka tubuh. Nah, karena kita di veteriner atau kedokteran hewan, maka kita akan berfokus pada kerangka atau sistem skeletal, membahas tulang-tulang dari tubuh hewan. Kemudian juga ada artrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persendiannya. Kemudian miologi atau ilmu yang mempelajari tentang muskulus atau otot, dan juga splanknologi yang mempelajari tentang organ-organ visceral atau organ dalam tubuh hewan. Kemudian dosen pengampu untuk mata kuliah ini diselenggarakan secara tim teaching dalam kelas paralel, di mana saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah. Kemudian nanti ada Prof. Lili, Profesor Dr. Hewan Dwi Lili Kusindarta, sekaligus sebagai Ketua Laboratorium Makroanatomi FKUGM. Kemudian ada Dr. Hewan Heri Wijayanto, beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi FKUGM, dan juga Dr. Hewan Woro dan Nurwendo, MSc PhD. Nah, sebetulnya ada 5 tenaga pengajar atau 5 dosen, ini bisa dikenali ya wajahnya. Untuk Dr. Arvendi saat ini sedang tugas belajar di University of Miyazaki. Nah, kalau ada pertanyaan terkait teknis pelaksanaan praktikum atau hal-hal terkait laboratorium, silakan bisa berkorespondensi di email makroanatomi.fkh@ugm.ac.id. Nah, kemudian kita menginjak ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi, setelah menyelesaikan pembelajaran di mata kuliah ini, mahasiswa semua peserta dari mata kuliah ini diharapkan pertama, mampu mengingat struktur organisasi organ menurut pendekatan anatomi. Jadi, nanti dari tidak tahu menjadi tahu apa saja sih struktur anatomi dari suatu hewan. Kemudian, capaian pembelajaran kedua yaitu mampu mengidentifikasi letak anatomi menurut sistem organ atau organisasi organnya. Kemudian, mampu menganalisis perbedaan atau persamaan struktur dari spesies hewan, karena kita ada beberapa spesies yang akan menjadi calon pasien dari saudara sekalian. Kemudian, capaian mata kuliah yang keempat atau capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat yaitu nanti melalui small group discussion, mahasiswa harus mampu melakukan kerjasama di dalam tim dan mendiskusikan integrasi topik perkuliahan yang dirancang dalam suatu skenario begitu. Kemudian dalam satu semester nanti kita ada 16 minggu proses pembelajaran yang terdiri dari beberapa materi pembelajaran. Untuk minggu pertama nanti akan disampaikan pendahuluan, kemudian nomina anatomika atau terminologi secara anatomi yang harus dipahami. Kemudian struktur dan letak, jadi bagaimana mengatakan depan, belakang, dan seterusnya. Kemudian tulang-tulang penyusun dari aksial atau aksial skeleton. Kemudian dilanjutkan pada minggu kedua apendikular skeleton dan juga artrologi. Keduanya merupakan bagian dari osteologi dan artrologi. Lalu di minggu ketiga kita akan memasuki kuis. Jadi supaya tidak terlalu berat beban ujiannya, kita akan membagi materi ke dalam 2 kuis, kemudian ada UTS dan UAS. Kuis pertama yaitu materinya nanti osteologi dan artrologi. Kemudian minggu keempat itu miologi 1 yang membahas muskulus atau otot pada regio kepala, torakalis atau rongga daerah dada, dan juga daerah perut atau abdominalis. Kemudian di minggu kelima kita membahas miologi 2 yaitu otot-otot atau muskulus pada anggota gerak depan dan belakang atau disebut ekstremitas kranial dan kaudal. Kemudian 2 kali teman-teman akan ada small group discussion dengan skenario yang berbeda di tiap minggunya, minggu ke-6 dan minggu ke-7. Kemudian di minggu ke-8 adalah ujian tengah semester, nanti menggunakan platform Learning Management System UGM yang kita sebut ELOC. Kemudian masuk ke materi splanknologi, di mana minggu ke-9 adalah sistem digesti, minggu ke-10 adalah sistem respirasi,
Minggu ke-11 adalah sistem reproduksi untuk hewan betina. Kemudian minggu ke-12 adalah sistem reproduksi jantan dan juga sistem uropoetika. Kemudian kita ada kuis untuk materi splanknologi di minggu ke-13. Kemudian minggu ke-14-15 sebelum ujian akhir semester ada small group discussion. Untuk sistem pembelajaran, kita mengacu atau mengikuti kurikulum yang diterapkan di FKH UGM, yaitu Outcome Based Education atau OBE. Nanti dilaksanakan sinkronus secara tatap muka atau tatap maya dengan presentase maksimal tatap maya 25%. Kemudian sebagai enrichment, nanti ada materi asinkronus yang kita unggah di LMS Elok mata kuliah ini. Nah, pembelajaran seperti tadi saya jelaskan pada bagian materi dilaksanakan selama 16 minggu. Dan sebagai bagian dari kontrak pembelajaran, mahasiswa yang mengikuti kuliah ini wajib mengikuti aturan akademik tata tertib FKH UGM dan juga kode etik atau tata perilaku dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Untuk kehadiran minimal 75% untuk kuliah dan SGD. Tetapi 100% kehadiran praktikum merupakan syarat untuk nanti nilai dapat diproses. Sehingga untuk mata acara praktikum diharapkan teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian praktikum dengan baik. Kemudian untuk absen yang diizinkan atau dapat diberikan pengganti yaitu atas alasan yang sah dan dapat diverifikasi. Misalnya sakit yang diverifikasi dengan surat dokter yang sah, kemudian mewakili universitas untuk kompetisi atau delegasi atau perlombaan tertentu. Kemudian apabila mengalami satu musibah atau kemalangan, itu dapat diberikan absen atau pengganti, baik untuk ujian, di nanti ada ujian susulan bila memang diperlukan, atau juga praktikum susulan bila ini termasuk dalam absen yang diizinkan. Kemudian untuk mekanisme absen silakan bisa menghubungi saya selaku koordinator mata kuliah dan juga pihak akademik FKH UGM. Kemudian kita berbasis pada problem based learning dan memanfaatkan flip learning dengan kuliah tatap muka atau tatap maya. Kemudian untuk menambah skill dari teman-teman, maka diperlukanlah praktikum di laboratorium. Nanti secara teknis kita akan ada asistensi praktikum, jadi pembagian kelompok, pembagian gelombang, dan juga materi terkait praktikum. Kemudian nanti teman-teman harus enroll juga atau masuk ke dalam learning management system, di mana di situ terdapat juga materi-materi yang dapat diakses. Kemudian poin yang keenam, sistem penilaian untuk nilai akhir itu aku direkapitulasi atau akumulasi dari beberapa poin. Yang pertama, small group discussion 15%, praktikum 15%. Nah, ini terdiri dari misalnya saat praktikum ada pre-test atau post-test, kemudian juga ada responsi. Responsi adalah semacam bentuk evaluasi atau penilaian dari pelaksanaan praktikum. Jadi teman-teman nanti mengidentifikasi organ dari preparat langsung atau menjawab pertanyaan dari proses pembelajaran di laboratorium. Kemudian kuis, tadi ada kuis 1, osteologi dan artrologi, dan kuis splanknologi, nanti rata-ratanya dengan presentase 20% untuk nilai akhir, dan UTS, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Sehingga saat ujian ini mohon dimaksimalkan, karena kedua ujian ini akan berkontribusi 50% terhadap nilai akhir. Kemudian small group discussion juga mohon partisipasi aktif saat teman-teman SGD dan meningkatkan soft skill dalam berkomunikasi juga karena presentasinya juga 15%. Kemudian bagaimana supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal atau nilai A? Nanti nilai akhirnya harus di atas atau sama dengan 75. Kemudian nanti berurutan seperti yang ditampilkan pada layar. Dan saya harap tidak ada yang mendapat nilai di bawah C atau di bawah D. Walaupun nanti akan ada mekanisme remedial juga
untuk teman-teman yang mendapat nilai B ke bawah, nanti setelah selesai semester, akademik akan mengumumkan mengenai proses remedi. Tapi untuk proses remedi, nanti nilai maksimal dari remedi hanya dinilai B. Jadi mohon teman-teman bisa maksimal supaya bisa mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini dengan komponen penilaian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan mengenai Learning Management System atau ELOC, di mana ada dua Learning Management System. Yang pertama untuk perkuliahan dan yang kedua untuk praktikum. Silahkan nanti bisa diklik link untuk perkuliahan dan juga untuk praktikum. Nah, ini contoh tampilan dari LMS atau ELOC yang harus teman-teman enroll. Kemudian sebagai referensi atau bahan bacaan, ini ada bahan bacaan utama dan bahan bacaan tambahan. Untuk utama, kita menggunakan buku Konik dengan judul buku Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, Textbook and Color Atlas. Kemudian kita memasuki materi pendahuluan untuk osteologi. Mudah-mudahan semua masih bisa fokus dan bisa dipahami tadi untuk rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini. Nah, sebagai pendahuluan osteologi, kita simak bersama video berikut ini. Jadi, kenapa kita harus belajar osteologi, artrologi, kemudian splanknologi juga? Ini karena ini akan membantu teman-teman untuk nanti bisa mengidentifikasi dengan baik kondisi hewan. Nah, dimulai dengan kerangkanya dulu tadi, sistem pertulangannya. Kemudian nanti akan belajar persendiannya juga. Kemudian nanti tubuh akan dilapisi oleh otot atau muskulus. Sehingga teman-teman akan belajar tentang sistem miologi atau ilmu yang mempelajari tentang otot. Kemudian baru setelah itu kita mempelajari splanknologi atau organ-organ apa saja sih yang ada di dalam tubuh hewan tersebut. Nah ini jadi kalau nanti membayangkan kucing sebagai calon dokter hewan sudah bisa membayangkan oh ini tulang apa, di dalam bagian ini ada organ apa dan seterusnya. Nah, untuk osteologi atau ada juga yang menyebutnya sebagai bagian dari sistem skeletal atau kerangka tubuh, ini menyediakan kerangka pendukung bagi tubuh sebagai dasar yang kokoh tempat melekatnya otot-otot penggerak dan melindungi jaringan lunak yang terbungkus di dalam kerangka. Nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama aksial skeleton yang membentang dari depan tengkorak sampai ke ujung ekor. Meliputi tengkorak, kemudian mandibula, tulang belakang, dan juga tulang rangka dada. Kemudian yang kedua apendikular skeleton atau kerangka tulang anggota gerak depan dan anggota gerak belakang. Teman-teman akan familiar dengan istilah kranial atau bagian depan dan kaudal atau bagian belakang. Jadi kalau anggota gerak depan ekstremitas kranial, anggota gerak belakang ekstremitas kaudal. Kemudian di beberapa hewan memiliki splanchnic skeleton atau kerangka pada jaringan tertentu. Misalnya pada anjing terdapat os penis. Kita masuk ke pengentar untuk aksial skeleton. Nah, aksial skeleton ini membentuk sumbu tubuh suatu hewan atau seekor hewan yang terdiri dari kerangka kepala atau kranium, kemudian tulang belakang atau os vertebrae atau columna vertebralis, kemudian kerangka pada rongga dada atau toraks. Nah, hari ini kita akan belajar dulu untuk kerangka kepala, tengkorak, atau nanti bahasa nomina anatomikanya adalah kranium. Nah, kranium ini fungsinya untuk melindungi organ vital dari satu hewan atau seekor hewan, yaitu otak, dan juga melindungi organ sensorik yang terdapat pada regio atau daerah kepala, yaitu mata, kemudian telinga, dan juga hidung. Dan juga tempat bagi saluran pernafasan atas dan juga saluran pernafasan bawah. Di situ ada rongga hidung dan juga rongga mulut.
Kemudian untuk kranium nanti tersusun dari tulang-tulang kecil yang tersusun berdasarkan konstruksi khusus spesies. Nah, untuk kranium nanti tulangnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu neural part atau neurokranium. Bagian ini secara spesifik nanti akan lebih melindungi otak. Nah, akan disebut sebagai tulang-tulang penyusunnya akan disebut sebagai ossa cranii. Ossa itu jamak ya, jadi ada beberapa tulang untuk penyusun cranii. Kemudian bagian kedua facial part atau daerah wajah atau daerah muka dari seekor hewan atau disebut viscerocranium. Tahu nama lain dari tulang-tulang penyusunnya adalah ossa faciae. Jadi kalau dia melindungi otak nanti ossa cranii, tapi untuk bagian depan atau bagian wajah itu ossa faciae, facial gitu ya. Kita masuk ke tulang-tulang penyusun neurokranium atau ossa cranii. Nanti terdiri dari tulang ganda atau berpasangan dan tulang yang tunggal. Untuk yang ganda atau berpasangan itu terdiri dari os parietal, os frontal, dan os temporal. Jadi parietal, frontal, dan temporal yang ada di sisi. Kemudian tunggal os occipital, os sphenoidal, os ethmoidal, dan interparietal. Kemudian bagian yang kedua yaitu ossa faciae atau viscerocranium yang membentuk face atau facial dari kranium hewan. Nah, nanti ada tulang yang berpasangan, itu ada os nasal, os lacrimal, os sigmomaticum, os maxilla, os incisivum, os palatinum, os pterygoideum, os conchae atau os turbinatum. Sedangkan untuk yang tunggal ada os mandibula dan os hyoideum atau os vomer. Nah, ini gambaran skematis dari tulang-tulang penyusun pada kranium. Nanti untuk skematis warna ini menyesuaikan dari nama osnya. Untuk yang neuro bagian dari ossa cranii paling belakang di situ ada os occipitalis. Kemudian di bagian tengah atau atap ada os parietal. Di antaranya ada os interparietal. Lalu di bagian sisi ada os temporal. Lalu bagian depan ada os frontal. Kemudian yang bagian wajah atau ossa faciae, tulang-tulang penyusun bagian wajah, diantaranya ada rahang bawah atau os mandibula, kemudian rahang atas atau os maxilla, kemudian tulang penyusun dari bagian pernafasan ada os nasal di atas di sini. Kemudian ada tulang bagian gigi depan atau os incisivum. Kemudian ada os palatinum dan os sphenoidal dan beberapa tulang-tulang lainnya. Nah, sebagai main map untuk kuliah kita di pagi hari ini, jadi teman-teman hari ini mengawali untuk belajar osteologi, khususnya di axial skeleton mengenai kranium, ossa cranii, dan ossa faciae. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan ke tulang belakang atau os vertebralis dan juga tulang pada regio dada, yaitu dari costae dan juga sternum. Kemudian kita nanti akan lanjut ke appendicular skeleton dan juga splenic skeleton. Apakah mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita di minggu pertama ini? Silakan bisa raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung open mic juga, silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan Pak Ahmad Rifai. Baik dokter, saya izin bertanya tentang bagaimana mekanisme praktikum untuk mata kuliah osteologi, artrologi, miologi, dan sprangnologi semester depan. Oh iya, baik. Terima kasih Pak E. Ini pertanyaan yang bagus. Tadi saya jelaskan bahwa untuk pembelajaran mata kuliah ini nanti tidak hanya tentang kuliah saja, tapi ada bobot
satu SKS untuk praktikum. Jadi nanti untuk praktikum akan diawali dengan asistensi. Teman-teman akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan gelombang, juga jadwal praktikum. Di jadwal praktikum mengikuti acara praktikumnya, mulai dari aksial skeleton, apendikular, kemudian ada responsi untuk osteologi, dilanjutkan miologi, 1-2, kemudian nanti responsi untuk miologi, baru splanknologi. Jadi kita bagi materi juga untuk mata kuliah ini. Kemudian nanti teman-teman mematuhi aturan untuk mengikuti praktikum, jadi mulai dari pendaftaran, mengikuti asistensi, kemudian mengikuti praktikum sesuai jadwal dan gelombang, dan nanti saat praktikum teman-teman akan lebih belajar mengamati atau belajar dengan preparatnya langsung, sedangkan untuk perkuliahan ini lebih banyak detail terkait teorinya. Kurang lebih seperti itu, nanti secara umum akan dijelaskan lebih detail pada asistensi praktikum. Apakah sudah jelas, Pak I, penjelasan untuk praktikumnya? Baik, terima kasih dok, sudah jelas. Ya, terima kasih. Semoga nanti semua bisa mengikuti praktikum dengan lengkap ya, karena tadi syarat kehadirannya 100%. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan kita hari ini? Oh ya, silakan John Adela bila ada pertanyaan. Oh, baik dokter, izin bertanya. Untuk tadi dari penjelasan dokter itu kan ada osa kranii dan osa fasciae dok. Kalau untuk tulang-tulang tersebut itu kira-kira terhubungnya bagaimana ya dok? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, John Adela. Pertanyaan yang sangat baik ya. Tadi saya jelaskan bahwa kranium itu terdiri dari beberapa tulang kecil di penyusun bagian kranii dan juga fasciae. Lalu bagaimana tulang kecil ini saling terhubung satu sama lain. Nah, nanti ini akan terkait dengan materi artrologi di mana ada persendian yang menghubungkan tulang. Supaya lebih jelas, mungkin saya akan membagikan layar kembali. Jadi untuk daerah kranium nanti persendiannya kita kenal dengan sutura. Jadi sutura itu sendi yang berserat dengan pergerakan yang minimal atau lebih kaku karena ini menjaga kranium supaya tetap di dalam bentuk utamanya begitu ya. Semakin progresif perkembangan nanti semakin kaku. Gambarannya semacam tulang-tulang terpisah yang dijahit oleh satu persendian yang ada di kepala. Nah, nanti untuk penamaannya dia supaya lebih mudah dipahami menghubungkan os atau tulang apa dengan tulang apa. Sehingga namanya misalnya dia menghubungkan os frontal dengan os nasal, maka akan menjadi sutura frontonasal. Atau kalau kita lihat di gambar berikutnya, nanti kepingan-kepingan atau tulang-tulang yang memiliki bentuk-bentuk khas pada kranium ini akan terhubung satu sama lain, analoginya semacam dijahit oleh sutura-sutura yang berbeda-beda namanya tergantung dari os yang terhubung di sutura tersebut. Jadi misalnya di antara os nasal ada sutura internasal dan seterusnya. Ada jurnal yang bisa diacu, nanti saya akan share sebagai materi tambahan pembelajaran teman-teman juga. Apakah sudah cukup menjawab, John Adela? Menjawab dokter, terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya karena waktu untuk perkuliahan ini sudah sesuai dengan jatah waktunya, jadi kuliah ini akan saya akhiri, tetapi apabila ada pertanyaan-pertanyaan di luar kelas, silahkan bisa memanfaatkan Learning Management System di Elok atau bisa berkirim email melalui email yang tadi sudah saya sampaikan di awal perkuliahan. Nah, karena tadi kita awali perkuliahan dengan berdoa, kita tutup perkuliahan ini juga dengan berdoa. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman juga bisa sehat selalu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di perkuliahan kita minggu depan. Sehat selalu dan tetap semangat untuk
berkuliah di FKH UGM. Terima kasih.